Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat agung. Mikael yang berarti siapakah yang sama dengan Allah adalah malaikat agung Allah dan panglima bala tentara surga. Dalam iman Kristen, Mikael dikenal sebagai pembela kaum beriman menghadapi serangan musuh. Cerita-cerita klasik tentang malaikat agung Mikael umumnya bersumber pada kitab Wahyu Yohanes yang menggambarkan pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Dalam wahyunya, Yohanes menulis, Mikael bersama malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan atau satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kitab Wahyu bab 12 ayat 7-9. Lalu Yohanes mendengar suara nyaring di surga. Sekaranglah saatnya Allah menyelamatkan umatnya. Sekarang Allah sudah menunjukkan kuasanya sebagai Raja. Sekarang Raja Penyelamat yang dijanjikannya itu telah menunjukkan kekuasaannya. Sebab yang menuduh saudara-saudara kita di hadapan Allah siang dan malam sudah dikeluarkan dari surga. Saudara-saudara kita sudah mengalahkan dia dengan darah anak domba itu dan dengan sabda Allah yang mereka kabarkan. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka sampai mati. Sebab itu hendaklah surga dan semua yang tinggal di dalamnya bersukaria. Tetapi celakalah bumi dan laut, karena iblis sudah turun kepadamu dengan amarah yang sangat besar. Sebab ia tahu bahwa waktunya tinggal sedikit. Kitab Wahyu bab 12 ayat 10-12. Mikael bersama malaikat-malaikat baik telah mengalahkan Lucifer dengan sahabat-sahabatnya. Orang-orang Kristen yang rela mengorbankan nyawanya sudah menang berkat darah Kristus dan sabda ilahi. Namun Satan tetap mau menjatuhkan manusia di hadapan Tuhan. Satan tetap berusaha menjauhkan manusia dari Tuhan, sumber hidup abadi. Tetapi orang beriman yang bersekutu dengan Mikael akan menang. Mikael adalah pembela kaum beriman dari segala serangan musuh yang jahat. Bangsa Israel memandang Mikael sebagai pembelanya dalam segala penganiayaan, godaan, dan perpecahan. Kitab Daniel mengungkapkan sebagai berikut. Kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Daniel bab 10 ayat 13. Sebagaimana Israel, demikian juga gereja senantiasa memandang Mikael sebagai pelindung, pembela gereja dalam penganiayaan, godaan, dan perpecahan. Umat Kristen mendirikan banyak gereja di atas bukit dan gunung dengan nama Mikael. Banyak kerajaan seperti di Jerman, kota dan umat mempercayakan diri kepada pimpinan malaikat Mikael yang setia kepada Tuhan. Penghormatan kepada Mikael semakin besar setelah penampakannya di atas gunung Gargano, Italia pada abad ke-5. Di atas gunung Gargano kemudian didirikan sebuah gereja megah untuk menghormati Mikael. Selain itu diceritakan bahwa sewaktu Roma terserang wabah, Paus Gregorius melihat malaikat Mikael dengan menghunus pedangnya di atas makam Kaisar Adrian yang sekarang disebut Benteng Santo Angelo. Orang-orang negro Amerika bernyanyi, Mikael round the boot Azore, Haleluya. Lagu ini mengingatkan tradisi tentang Santo Mikael sebagai penerima dan pengawal jiwa orang yang meninggal. Gabriel, yang lazim disebut juga Jibril,
berarti kekuatan Allah. Dalam tradisi Kristen, malaikat agung ini dikenal sebagai pembawa kabar gembira dari Tuhan kepada manusia. Peranannya sebagai pelayan dan utusan Allah sudah dikenal umat Allah semenjak masa Perjanjian Lama. Dalam kitab Daniel, kita baca uraian sang nabi sebagai berikut. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru. Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Daniel bab 8 ayat 16-18. Lalu selanjutnya Daniel berkata, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Daniel bab 9 ayat 21-23. Dalam Perjanjian Baru, peranan Gabriel sebagai pembawa kabar gembira dari Allah ditemukan lagi di dalam kisah tentang Zakarias. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Lukas bab 1 ayat 11-20. Puncak dari peranan Gabriel tampak di dalam kisah kunjungannya kepada Maria, darah murni yang terpilih. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lukas bab 1 ayat 26-38. Dari peranan malaikat Gabriel, kita tahu bahwa Gabriel menjadi utusan Allah untuk menyampaikan kepada manusia berita keselamatan dari Allah. Ia memberi penerangan ilahi kepada manusia, sehingga terbukalah budi dan hati manusia untuk memahami dan meyakini kehendak Allah. Rafael berarti obat Tuhan, tabib Allah, atau Tuhan menyembuhkan. Kisah terkenal mengenai malaikat Rafael sebagai tabib Allah dapat kita baca di dalam kitab Tobit bab 4, Tobit 4-12. Di sana Rafael tampil sebagai teman seperjalanan Tobia ke negeri Media dan sebagai malaikat Tuhan yang diutus untuk menyembuhkan Tobias dari kebutaannya dan untuk membebaskan Sarah putri Raguel dari gangguan roh jahat. Kepada Tobit, Rafael memperkenalkan diri, aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Jangan takut, damai sejahtera dengan kamu. Pujilah Allah selama-lamanya. Waktu aku ada dengan kamu, maka bukan karena kerelaanku sendirilah terjadi demikian, melainkan karena kehendak Allah. Maka pujilah dia seumur hidup, bernyanyilah kepadanya. Tobit bab 12 ayat 15-18. Umat Kristen menghormati malaikat Rafael sebagai tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya serta membebaskan manusia dari perhambaan setan. Ini diambil dari Iman Katolik, Media Informasi dan Sarana Katekese. Romo Pendamping, F.X. Agus Triatmo